Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Iis Rohoya dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00381. Saya berasal dari kelas 4 KPIB. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar ke-8 yaitu dengan judul Media Relation untuk menjaga reputasi dan pemulihan krisis. Sebelum masuk ke materi inti, kita perlu melihat gambaran besarnya. Di bab terakhir ini, kita akan menghubungkan semua poin yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari public relation, manajemen krisis, hingga branding. Intinya adalah bagaimana kita menggunakan media relation itu bukan cuma untuk publikasi, tapi sebagai alat utama untuk menjaga reputasi dan pemulihan perusahaan saat sedang mengalami sulit atau krisis. Pertama, kita akan membahas proactive public relation. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah jemput bola, nah itulah hakikatnya. Kita tidak menunggu masalah baru bertindak, tetapi kita sudah mengantisipasi atau melakukan sesuatu agar hal itu tidak terjadi. Menurut Stephen Covey, proaktif itu bukan hanya sekedar reaksi spontan, tetapi tindakan dari nilai-nilai dan prinsip pribadi yang kita pegang. Kenapa harus bersikap proaktif? Ada alasan 5 mendasar. Dengan bersikap proaktif, kita bisa mencegah krisis sebelum menjadi bola yang merugikan. Kemudian, kita juga secara konsisten membangun hubungan yang baik di mata publik dan meningkatkan kepercayaan kepada mereka pada perusahaan kita. Selain itu, kita jadi lebih siap karena kita selalu menyediakan informasi yang akurat dan transparan, sehingga spekulasi negatif dari luar bisa kita tekan sendiri mungkin. Selanjutnya adalah strategi komunikasi responsif. Kita tahu di era digital ini arus informasi semakin cepat dan audiens pun semakin kritis, sehingga kita butuh strategi yang tidak hanya tepat tetapi juga cepat dalam merespon perkembangan zaman. Komunikasi responsif adalah kunci agar pesan yang ingin kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens di tengah dunia yang serba cepat ini. Dalam strategi ini, ada beberapa hal yang wajib kita punya. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang audiens kita. Kedua, kemampuan mendengarkan yang baik. Yang ketiga, respon yang tepat waktu. Dan yang keempat, adalah interaksi yang dinamis. Bagi seorang praktisi PR, ini sangat krusial. Jadi, jika kita mampu merespon masukan atau pertanyaan dari media dan stakeholder-nya dengan cara yang tepat, kita ini sebenarnya sedang membangun hubungan jangka panjang yang berharga bagi perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu reputasi dan citra. Ini harus dipahami ya teman-teman, karena kita seringkali tertukar antara reputasi dan citra. Padahal beda ya, citra itu lebih ke kesan apa yang kita bangun atau apa yang kita susun bisa dibuat jangka panjang. Sedangkan reputasi adalah hasil kerja keras jangka panjang. Jadi, reputasi itu tidak bisa secara instan tetapi butuh konsisten bertahun-tahun. Kemudian ada contoh nih, citra teh pucuk, yaitu sejak awal membranding dirinya sebagai teh yang hanya diambil dari pucuk-pucuk daun sehingga menghasilkan kesegaran alami dan teh asli yang lebih nikmat. Kemudian teh pucuk pada perkembangannya bisa menggeserkan brand-brand jenis teh lainnya atau teh yang sudah lebih unggul seperti teh botol sosro berkat pembentukan citra selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu krisis dalam sebuah entitas. Krisis dalam sebuah entitas adalah situasi yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Krisis terjadi karena ada beberapa hal seperti skandal, berencana, konflik internal, ataupun masalah keuangan. Dampaknya bukan hanya terhadap operasional saja, tetapi juga pada reputasi atau percayaan publik. Oleh karena itu, krisis harus dikelola dengan baik agar kerusakannya dapat diminimalkan dan reputasi bisa dipulihkan kembali. Nah, kemudian untuk mengukur dampak krisis ini bisa melalui survei opini publik, analisis media sosial, evaluasi stakeholder, dan kinerja keuangan seperti penurunan penjualan atau harga saham. Dari hasil analisis tersebut, entitas
bisa melakukan strategi pemulihan agar kepercayaan publik bisa kembali. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa public relation harus bersikap proaktif atau jemput bola kepada audiens dan stakeholder agar tercipta keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi responsif untuk memperkuat hubungan, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong keterlibatan. Ketika krisis itu terjadi, kedua hal tersebut sangat penting untuk menjaga reputasi entitas. Untuk melakukan pengukuran reputasi dapat dilakukan melalui survei opini publik, analisis media sosial, kemudian evaluasi stakeholder, dan pengukuran kinerja keuangan. Seperti itu ya teman-teman untuk materi ke-8 ini terkait dengan media relation untuk menjaga reputasi dan pemulihan krisis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.